Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVMU yang berada di Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA dan juga pemirsa TVMU dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara kolak ini melalui saluran TVMU, YouTube ataupun sarana lainnya, kami mengucapkan mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga puasa Ramadan 1444 Hijriah ini. Dan juga tentunya semoga puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan biar makin ceria nih, makin semangat ya teman-teman semuanya yang ada di UHAMKA ini, juga saya mau kasih pantun dulu ya. Pantun pembuka ya. Dan boleh bilang cakep ya. Oke, baik. Ini ada pantun pembuka. Anak santri baca Al-Quran. Cakep. Suara merdu sejukkan hati. Cakep. Selamat mengikuti tadarus Ramadan. Cakep. Untuk dalami firman ilahi. Masya Allah ya. Nah, teman-teman semuanya dan juga pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, pada bulan Ramadan tahun ini, kolak ini akan mengkaji berbagai macam tema keseharian yang dikemas secara khusus bertemakan Tadarus Ramadan, di mana kita akan mengkaji berbagai macam tema-tema populer yang kita akan kaji dengan pendekatan ataupun sudut pandang dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga ilmu pengetahuan. Serta kita juga akan mengkaji berbagai peristiwa nih dengan pendekatan burhani, irfani dan juga bayani. Tentunya dengan narasumber kita kali ini yaitu yang sudah tidak asing lagi, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mukti. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah ini sehat. Alhamdulillah, semangat Prof ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tema ini lain dari biasa ini, yaitu the power of joy. Ini agak unik ya temanya, karena Ramadan biasanya kan temanya tentang bulan puasa, tentang sabar. Ini kok the power of joy gitu. Dan teman-teman pasti juga penasaran kan? Jarang kan dengar tema Ramadan nih, the power of joy. Nah, saya juga penasaran dan pemirsa TVMU juga tentunya penasaran seperti apa sih nih Prof kira-kira the power of joy yang akan dibahas dan juga dijelaskan dalam kesempatan kali ini. Silakan Prof. Ya, terima kasih Vini. The power of joy itu bicara tentang bagaimana pengaruh, bagaimana kekuatan dari gembira. Gembira. Joy itu kan artinya gembira, artinya ceria, artinya sukacita, artinya bergairah, artinya happy, dan berbagai istilah lain yang berkaitan dengan joy itu. Karena itu maka the power of joy itu bicara tentang bagaimana pengaruh dan bagaimana kekuatan dari rasa riang gembira, sukacita, bahagia itu dalam berbagai hal menyangkut kegiatan kita sehari-hari, menyangkut kita beragama dan berbagai hal lain. Nah, joy itu kalau menurut bahasa Inggris kan noun ya, kata benda. Nah, kata kerjanya enjoy. Benar, kan? benar. Enjoy kan, kita di sini semua kan enjoy kan, puasa, shooting itu kan enjoy. Kalau enjoy itu artinya apa? Enjoy itu verb ya, kata kerja. Itu artinya menikmati kegembiraan ya. Kita ceria menikmati semua hal gitu. Yang kalau orang itu enjoy, maka orang itu bisa bekerja sampai larut ya, sampai lama sekali, tapi dia enjoy saja gitu. Karena apa? Hatinya ceria, hatinya bahagia. Gembira. Ya, gembira gitu. Orang bermain ya, bermain sepak bola, badminton, olahraga itu kan enjoy ya. Orang menganggap itu wah dia kelihatannya capek, tapi kalau karena dia enjoy, dia menikmati, maka semuanya terasa smooth, semuanya terasa menjadi enak gitu. Karena kalau orang itu melaksanakan sesuatu dengan enjoy, dia melaksanakannya dengan sukacita. Kalau sukacita maka nggak ada paksaan. Kalian mahasiswa ini diberi tugas oleh dosen kan? Begitu dosen masuk ya, pertemuan pertama langsung ngasih tugas. Wah, itu kalau sudah apa namanya, lawannya joy itu apa? Sad kan, sedih kan, sedih ya. Jadi kalau sudah bawaannya itu sedih,
akhirnya apa? Aduh, baru kuliah pertama sudah tugas nih. Nanti dosen kedua masuk lagi, tugas lagi kan. Dosen ketiga besok kuliah, tugas lagi gitu. Akhirnya Anda membayangkan kalau Anda itu set ya, tidak enjoy, akhirnya kuliah itu menjadi rangkaian hari-hari yang penuh penderitaan gitu kan. Jadi, berangkat ke kampus rasanya itu sudah bad mood gitu kan. Nah, tetapi kalau ya rasanya berat banget gitu. Ya. Nanti malah ada yang komplain juga, kuliah bayar kok susah begini ya gitu. Betul. Harusnya kalau kuliah bayar itu jangan susah dong gitu ya. Kalau mau bayar dan enjoy ya nonton stand up komedi ya, mesti lucu ya, ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau kuliah ya kalau kita tuh enjoy, kita itu menikmati, maka tugas itu kita laksanakan dengan riang gembira, tugas itu kita laksanakan dengan penuh semangat karena mesti dosen itu memberikan tugas untuk hal yang bermanfaat ya, untuk hal yang memang berkaitan dengan peningkatan kompetensi akademik kita sebagai mahasiswa. Karena itu maka the power of joy itu bicara tentang bagaimana kita memiliki energi. Energi ya, Prof. Karena kalau kita melaksanakan sesuatu dengan gembira, itu ada hormon-hormon dalam tubuh kita ini yang menggerakkan kita untuk lebih aktif lagi. Karena itu kalau orang itu melaksanakan sesuatu dengan gembira, dia seperti punya energi lebih. Bahkan kegembiraan itu bisa energize. Energize itu artinya apa? Bisa membuat kita ini semakin bergairah, bisa semakin bersemangat. Karena itu maka kuncinya dalam apapun tugas kita, apapun keseharian kita itu kuncinya adalah enjoy, kuncinya adalah gembira, kuncinya adalah sukacita. Kalau orang itu sukacita ya, sesuatu yang secara teoritik itu berat, itu akan terasa ringan. Kalau orang itu melaksanakan sesuatu dengan riang gembira, maka banyak hal yang itu terasa begitu berat itu akan bisa dilaksanakan dan dilalui dengan sangat mudah. Karena itu maka kita itu harus enjoy dalam melaksanakan semua hal, harus senang, harus riang, termasuk di dalam kita ini beragama. Ya, beragama itu jangan karena terpaksa kita beragama. Misalnya puasa sekarang, aduh, ini kenapa sih ada syariat tentang puasa? Kok beragama kok harus tidak makan, tidak minum, jadinya lemes gitu kan? Nah, itu kalau sudah bawaannya itu bad mood, maka kemudian yang muncul itu adalah energi negatif. Nah, kalau energi negatif itu dominan dalam diri kita, maka akhirnya orang jadinya cemberut. Nah, orang cemberut. Gitu. Kalau orang itu cemberut, maka akhirnya berkerut. Kalau berkerut mudah keriput, nah, gitu kan? Iya. Jadi karena itu kalau orang itu ceria ya, kalau kita tuh sering tertawa ya, ceria itu, maka saraf-saraf di wajah kita itu akan tergerak secara positif dan orang itu kemudian akan lebih awet muda. Lebih awet muda. Apalagi Anda kalau ceria begitu kan, itu baru jalan senyum-senyum gitu kan. Itu mesti orang yang melihat juga ikut gembira. Karena itu kalau kita itu punya keceriaan, itu kita bisa menebarkan keceriaan itu kepada orang yang lainnya. Tapi kalau Anda itu marah, maka orang yang lainnya juga akan terbawa kemarahan kita itu. Nah, sehingga kalau kita itu bahagia, kebahagiaan kita itu akan menular kepada orang lain, energi positif yang ada pada diri kita ini juga akan tertransformasi, wah ini ilmiah ya, bahasanya mahasiswa, tertransformasi kepada orang yang lainnya itu. Nah, karena itu maka kita harus senantiasa gembira, senantiasa ceria, karena itu adalah kunci untuk kita ini bahagia. Masya Allah. Jadi itu tadi maksudnya the power of joy. Kita harus bersuka cita ya Prof ya, gembira, terutama dalam segala hal, terutama dalam beragama. Seperti halnya juga sekarang ini berpuasa. Tapi nih ngomong-ngomong dengan sukacita, dengan gembira, kadang-kadang kan dalam kita beragama ya Prof, dalam puasa juga misalnya nahan lapar dan haus kan gak cuma lapar haus aja nih, ada nahan rasanya marah dan hawa nafsu lainnya gitu kan. Yang itu tuh kadang-kadang buat kita merasa kayaknya aduh kok berat banget ya, dan juga aturan-aturan agama lainnya kita pengen nih bergembira dan pengen jadi insan yang bertakwa, tapi kok berat ya, gimana nih biar terus menjaga rasa kegembiraan, rasa senang,
sehingga kita tuh tetap merasa mudah gitu. Tapi boleh simpen dulu ya Prof jawabannya ya. Teman-teman pasti penasaran juga kan, dan pemirsa tenang, kita simpan dulu, kita akan bahas di segmen selanjutnya berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi spesial Ramadan, yaitu Tadarus Ramadan. Nah, kita membahas mengenai tema kali ini, yaitu The Power of Joy bersama dengan Prof Mukti. Nah, Prof, ini kita lanjutkan kembali nih pembahasan yang sangat menarik ini mengenai The Power of Joy, yaitu sukacita atau kegembiraan. Tapi sebelumnya biar makin gembira, biar makin bersukacita, boleh kita dengerin pantun dulu ya Prof ya? Boleh. Ini dari teman-teman UHAMKA nih. Siapa yang mau ngasih pantun? Silakan. Nah, silakan. Dengan siapa namanya? Dengan Eka Haryati. Eka, oke. Silakan pantunnya. Kayak izin pantun ya. Boleh cakep ya nanti ya teman-teman ya. Oke. Jalan-jalan beli pulsa. Cakep. Pulang main makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ibadah puasa. Cakep. Agar pahala dapat berlipat. Cakep. Masya Allah. Terima kasih, pantunnya luar biasa. Semakin menambah rasa sukacita ya pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjutkan kembali Prof. Jadi tadi kan Prof sudah menjelaskan makna the power of joy. Tapi gimana nih dalam kita berinteraksi, beragama, juga menjalankan ibadah puasa, ada aja kan kayak kerikil-kerikilnya Prof ya, yang tadinya kita udah seneng, kita udah bahagia, aduh jadi kesel, jadi apa ya, ada godaan-godaan gitu. Gimana biar bisa tetap menjaga itu joy-nya itu tuh, sukacitanya itu stabil sehingga kita bisa terus konsisten dan istiqomah. Ya, yang pertama kita ini bisa senantiasa bahagia kalau kita itu memiliki makna dan memiliki tujuan yang jelas mengapa kita melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita ini bisa senantiasa bergembira kalau kita juga menyadari bahwa sesuatu yang kita laksanakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat itu mesti akan mendatangkan kegembiraan untuk kita melakukan. Nah, yang ketiga, kita ini melaksanakan sesuatu itu harus dari kesadaran diri sendiri. Harus tumbuh dari dalam, harus dari kesadaran diri sendiri karena faktor-faktor internal, bukan karena faktor-faktor eksternal gitu. Nah, kemudian yang keempat, karena ini semuanya itu kita laksanakan, kita tahu tujuannya, kita tahu manfaatnya, dan itu memang kita sendiri yang sudah meniatkannya, maka kita kemudian memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan itu. Kalau orang itu berbahagia, sukacita, dia mesti highly motivated, ya, punya motivasi yang tinggi. Orang itu punya passion, ada istilah lain kan, punya passion. Ya. Kalau sesuatu yang sulit, tapi kita punya passion, itu tekun gitu mengerjakannya kan, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini, teori baru namanya grit. Nah, grit itu di atasnya motivasi. Ya, karena dengan grit itu orang memiliki stamina yang lebih kuat untuk mencapai sesuatu. Nah, kalau beberapa hal yang berkaitan dengan mengapa kita melaksanakan sesuatu, manfaatnya apa, kemudian tumbuh dari dalam, motivasi tumbuh, maka kita bisa melaksanakan sesuatu dengan gembira, dengan sukacita. Jadi kalau ada halangan, halangan mesti ada, tetapi halangan tidak boleh menjadi hambatan. Nah, kalau orang itu bersukacita, maka halangan itu adalah tantangan. Ini beda. Kalau halangan dimaknai sebagai obstacle, ya, maka kita kemudian merasa begitu ada kesulitan, kita cenderung untuk mundur. Tetapi kalau kita itu enjoy, halangan itu menjadi challenge. Kalau challenge, kita punya pandangan yang positif. Jadi dampak dari orang yang sukacita itu adalah melihat sesuatu secara positif. Setiap masalah mesti ada jalan keluarnya. Kan? Kalau orang itu punya motivasi yang tinggi, maka dia justru melihat tantangan itu sebagai peluang gitu, sebagai peluang. Ketika orang itu, mohon maaf, sedang gagal gitu, ingin mencapai sesuatu nggak tercapai, itu kan ya kecewa, sudah wajar dong gitu kan. Tetapi kemudian orang tidak boleh larut dalam kekecewaannya, tidak boleh merundung, tidak boleh merundung, tidak boleh kemudian itu menjadi duka seakan-akan akhir dari segalanya. Wah, nggak boleh begitu. Kalau orang itu berpikiran positif, maka dia melihat, oh saya diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi.
Jadi misalnya Anda kuliah nih, yakin ini optimistis ini, oh saya yakin kalau dosennya Pak Mukti ini nilainya A ini. Ternyata dapatnya C gitu kan. Wah. Kecewa dong gitu kan. Apalagi sudah PDKT sama dosennya gitu. Ternyata dosennya nggak ada pengaruhnya gitu kan. Wah, kalau orang itu positif, dia nggak menyalahkan orang lain. Oh ini memang dosennya nggak jelas, ini killer ini. Kayaknya dosennya perlu dikasih sesuatu ini. Itu kan kalau orang tidak positif kan begitu. Tetapi kalau orang berpikir positif, dia enjoy. Ya kalau nilainya C kan ada kesempatan mengulang gitu kan. Kalau nilai saya B kan nggak boleh ulang. Kalau C boleh ulang dong gitu misalnya begitu. Ada kan kuliah hair gitu kan. Wow itu kan mengarasa itu sebagai hambatan. Tapi kalau orang itu enjoy aja, udah remedial itu berarti kita diberi kesempatan belajar lebih banyak lagi, ilmu kita akan bertambah gitu. Jadi jangan menganggap bahwa ketidakberhasilan kita mencapai sesuatu sebagai akhir dari sebuah perjuangan, bahkan itu bisa menjadi awal dari kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Waktu saya kuliah juga ada itu, pernah saya punya nilai C juga pernah, ada nilai saya C juga ada, tapi yang A juga banyak, ada C-nya juga gitu. Ya kira-kira begitulah gitu. Tapi jangan kemudian merasa bahwa tidak mampu mencapai nilai yang tinggi itu akhir segalanya juga gitu. Karena apa? Keadaan yang kita capai ini adalah bekal untuk kita menjadi lebih baik. Karena itu jangan kemudian sedih ya, misalnya gimana ya sudah belajar siang malam, sudah sampai lembur begini, ternyata nggak keluar saat ujian gitu kan. Ternyata kisi-kisinya beda. Ternyata gitu ya. kisi-kisinya beda. Nah pertanyaannya, Anda ini belajar untuk dapat nilai apa belajar untuk mencari ilmu? Nah kalau orang berpikir positif, enjoy saja karena apa? Tidak ada salahnya kita mempelajari sesuatu, walaupun yang kita pelajari tidak keluar dalam ujian, kan begitu kan? Nah, karena ilmu itu mesti ada manfaatnya, gitu. Ilmu mesti ada manfaatnya. Saya pernah punya pengalaman juga, mata kuliah yang saya merasa paling menguasai, justru nilai saya tidak bagus. Karena apa? Yang saya pelajari nggak keluar, yang tidak saya pelajari dikeluarkan oleh dosennya. Tapi kan tidak berarti yang saya pelajari menjadi sia-sia. Karena itu apa? Enjoy saja gitu, enjoy saja. Yang sudah kita pelajari mesti ada manfaatnya. Karena itu maka kalau kita itu enjoy ya, kalau kita itu enjoy, kita menikmati pekerjaan itu, kita senantiasa optimistis. Kita senantiasa optimistis bahwa setiap tahapan yang kita lalui, setiap peristiwa yang kita alami itu ada maknanya dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita meyakini bahwa yang kita laksanakan itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang memang itu menjadi bagian dari pilihan kita sendiri. Nah, bagaimana nanti kita mengkaitkan itu dengan kita beragama? Orang beragama itu kan harus sukarela. Iya. Ya kan? Tanpa paksaan ya, tanpa Prof, paksaan. Ya? Anda mungkin sering baca doa raditu billahi robba wa bil islami dina, ya kan? Anda itu menyembah Allah sebagai Tuhan itu kan sukarela. Betul. Kan nggak dipaksa Anda menyembah Allah itu. Anda menjadi Islam itu juga tidak dipaksa, sukarela. Karena itu maka kalau kita berislam itu dengan sukarela, ya jangan pernah merasa terpaksa untuk melaksanakan ajaran agama Islam. Diperintahkan berpuasa, just do it, laksanakan sukarela. Karena apa? Kita menjadi Islam ini karena sudah sukarela. Gitu kan? Karena itu maka ibadah puasa tadi ya, yang berat nggak makan. Ternyata kan kita bisa juga kan nggak makan itu bertahan. Kuat ternyata. Ternyata kuat juga. Iya. Tetapi kalau orang itu sudah di pikirannya, aduh gimana ya, menurut teori orang itu harus makan setiap 4 jam itu misalnya. Gitu kan. Ini nggak sesuai dengan teori ini gitu kan. Ini nggak sesuai dengan logika ini gitu. Itu kalau orang merasa terpaksa. Kalau orang itu merasa sukacita, kan saya berislam ini sudah pilihan saya. Sehingga apapun itu harus kita laksanakan dengan totalitas. Makanya berislam itu kan artinya menyerahkan diri sepenuhnya dan kemudian melaksanakan sesuatu dengan seikhlas-ikhlasnya. Makanya harus ikhlas, harus mukhlisina lahuddin. Ternyata setelah dilaksanakan, karena kita punya motivasi, punya energi lebih, oh ternyata 4 jam berlalu masih oke nih. Nggak berasa ya, Prof ya? Ya berasa sih. Siapa bilang lapar nggak berasa? Tapi karena suka tapi itu masih kuat gitu kan? Karena masih kuat. Karena apa?
endurance kita itu kan tergantung dari suasana batin kita. Suasana hati kan? ya. Suasana betul. hati. Sesuatu yang kelihatannya berat, kalau kita suka melaksanakannya, maka itu akan menjadi ringan. Gitu. Luar biasa. Menjadi Ini, ringan. iya. Menjadi ringan tidak berarti ringan. Berat, tapi karena kita suka Iya. ataupun seperti orang jatuh cinta ya Prof ya. Wush. Jadi ini jadi jatuh cinta. Soalnya kan anak muda, kayak anak Oh, muda, gitu ya, nggak ya, jauh-jauh ya. dari jatuh cinta gitu. Nah ini menarik sekali Prof, tapi boleh kita jeda sejenak ya Prof ya. Ya. Ini kita akan lanjutkan dan teman-teman juga kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan ya di segmen berikutnya. Kita akan kembali membahas lebih dalam tentang kaitannya juga dengan puasa dan ibadah lainnya ya. Pemirsa, kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya, namun kita simak dulu yang berikut ini. Terima kasih pemirsa TVmu masih bersama kami dalam kolak spesial edisi Ramadan yaitu Tadarus Ramadan, dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita kali ini tentang the power of joy. Nah tadi ini Prof, adik-adik di sini, teman-teman di sini tampaknya sudah penasaran juga dan ingin bertanya nih Prof. Oke. Boleh kita dengarkan pertanyaan mereka ya? Ya. Siapa yang mau nanya ini? Silakan. Saya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alkausar Pangestu. Izin bertanya, kita sudah mengenal tadi joy ya, tentang keceriaan, semangat gitu kan. Ketika saya pribadi sudah semangat, sudah ceria dalam menghadapi semua kehidupan ini, ada sesuatu pencapaian gitu kan, keberhasilan. Akan tetapi dari pencapaian tersebut ada saja orang yang merasa tersaingi, orang yang iri dengki gitu Prof. Gimana cara untuk menanggapinya? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima Pertanyaan kasih. sangat bagus ini Bagus dari sekali. Al-Kautsar nih ya. Al-Kautsar, ya. Ya itu sesuatu yang memang harus kita sadari. Kadang-kadang kalau kita itu sedang ceria, orang lain mungkin menerimanya negatif. Ngapain sih ketawa-ketawa gitu, misalnya gitu kan. Nah yang perlu kita lakukan apa? Pertama, selebrasinya jangan berlebih-lebihan. Sebab kalau kita ini berhasil, selebrasinya berlebihan, itu orang juga nggak suka dan kita mungkin merasa bahwa itu pencapaian yang terakhir. Pencapaian itu kan satu tahapan untuk kita bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Karena itu maka ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita enjoy dengan cara apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu bagian dari kita enjoy, kita menikmati. Itu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang tidak suka dengan itu, nggak perlu ditanggapi, tapi tetap tunjukkan sikap hormat. Jangan kemudian mengatakan, kamu sih nggak serius, memang dasar memang jeniusnya kurang kamu itu. Aja nggak boleh begitu. Ya, jadi kita tetap menjadi orang yang humble, menjadi tetap orang yang rendah hati, betapapun kita mencapai banyak prestasi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa capaian kita itu adalah tahapan untuk kita bisa lebih baik lagi. Karena apa? Mempertahankan itu lebih berat, ya kan? Sehingga karena itu maka tadi perlu ada grit, perlu ada motivasi. Nah, motivasi itu mendorong kita untuk oke, sekarang saya sudah berhasil, tapi saya yakin saya bisa lebih baik lagi. Karena itu maka joy ya itu adalah bagian dari kita celebrate our success. Kita merayakan keberhasilan kita. Itu. Tapi kemudian yang kedua, kita bercita-cita ya, berupaya untuk I can be better. Saya bisa lebih baik lagi. Tapi jangan maksa. Jangan maksa. Karena apa? Kalau kita sudah memaksakan diri itu nggak enjoy lagi. Kalau sudah memaksakan diri nggak enjoy lagi, apalagi harus mengejar target tertentu yang itu di luar kemampuan kita. Nah, karena itu maka merencanakan itu harus step by step yang realistis. Yang realistis, dan kalau kita kembali kepada agama Vini, tidak ada sesuatu pun yang diperintahkan oleh Allah itu yang manusia tidak mampu melaksanakannya. Gitu. Sehingga karena itu kita laksanakan dengan gembira, dengan penuh motivasi. Karena apa? Semua yang kita laksanakan ini sekali lagi mesti ada manfaatnya. Yang kedua, laksanakan sesuatu jangan karena instruksi dari orang lain. Kita jadikan kalau misalnya ada yang ini kan perintah agama kan dari luar, dari Allah. Tapi kan tadi kan sudah karena kita sudah sukacita, sudah rela, ya harus kita terima itu. Itu kan? Nah, karena itu maka terhadap orang yang tidak suka, kita tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Jangan menunjukkan
bahwa kita ini lebih hebat dari mereka. Karena kalau kita menunjukkan diri lebih hebat dari mereka, orang lain tentu malah tidak suka. Nah, bersaing itu boleh, bukan tidak boleh, tetapi harus bersaing yang sehat, harus fair competition, harus bersaing yang sehat. Bersaing yang sehat itu bersaing yang dilandasi oleh semangat untuk mengungguli yang lain, mengungguli yang lain. Jadi misalnya begini, orang lain itu sudah mencapai katakanlah prestasi untuk juara olimpiade misalnya kan. Ya, oke. Tapi Anda tidak harus menjadi juara pada olimpiade yang sama karena mungkin itu bukan bidang Anda. Saya kan bisa juga juara pada bidang yang lainnya. Nah, karena itu maka fair competition itu juga tidak dimaksudkan Anda menjadi juara, misalnya mohon maaf ya, juara sepak bola. Juara sepak bola bukan karena PSSI ya ini ya. PSSI sudah kecewa nggak jadi ditanding di U20 itu. Dengan cara apa? Iyalah menang karena kita 11 dianya 8, gitu kan nggak imbang kan, kan nggak fair gitu, misalnya gitu. Atau lawannya dibikin kakinya keseleo semua, misalnya itu kan nggak fair. Karena itu fair competition itu dilandasi oleh sikap respect, tidak tidak melemahkan pihak lain dengan cara-cara misalnya menyakiti atau dengan cara-cara yang itu tidak fair tadi itu. Misalnya supaya menang bagaimana wasitnya disuap, misalnya nggak bisa begitu kan? Itu namanya tidak fair. Karena itu kita harus fair. Dan karena itu kalau kita tuh fair sudah berkompetisi, menang atau kalah itu kan sudah konsekuensi dari sebuah pertandingan, ya kan? Kalau orang bertanding kan mesti ada yang menang, ada yang kalah. Final itu kan mesti harus ada juaranya, ya kan? Ya ada sih saat tertentu ya, juara bersama sih ada, tapi kan normalnya kan tidak. Karena itu kalau kita tuh fair, kita mengakui yang menang itu. Dan itu yang membuat kita tuh enjoy saja. Dan jangan merasa kalau kita tuh kalah, ini akhir segalanya. Bukan begitu. Itu justru menjadi pelajaran di mana kelemahan saya, apa yang perlu saya tingkatkan. Dan dengan itu maka kita punya semangat untuk senantiasa belajar, dan belajar. Ini terjadi dalam banyak hal ya, misalnya kita dalam bekerja ya, bekerja Anda mungkin nanti lulus ya, melamar pekerjaan, ya kan, namanya melamar itu kan ingin diterima kan, tapi ternyata apa mesti diterima? Belum tentu juga kan. Nah, kalau nggak diterima apakah itu akhir segalanya? Nggak juga, karena apa? Allah itu membentangkan rizki bagi hambanya. Rizki itu tidak selalu sesuai dengan yang kita minta, bisa diberikan atas ikhtiar kita yang barangkali itu menjadi lebih baik. Anda yang dari FKIP kan pengennya jadi guru, tetapi ketika Anda melamar jadi guru apa mesti diterima? Belum tentu juga. Saya punya banyak kawan yang kuliahnya jurusan guru ternyata jadi bankir. Nah, dia ngelamar jadi guru nggak diterima, ternyata kerja di bank malah dia bisa jadi posisi di manajer. Top ya Pak ya. Nah, itu tidak, makanya tidak berarti nggak jadi guru itu akhir segalanya. Ternyata rezekinya dia itu ada pada sektor perbankan. Anda kemudian bilang, lah gimana sekolah kuliah di guru malah jadinya bankir gitu. Ini Jaka Sembung naik ojek ini gitu. Nggak nyambung Jack gitu. Orang bilang mismatch gitu kan, mismatch. Tapi yang penting kan bukan itu kan. Yang penting kita tuh bekerja yang halal dan kita enjoy gitu. Kan Anda tetap saja kan bisa menikmati pekerjaan itu karena apa? Itu adalah pekerjaan yang Anda merasa suitable, Anda merasa cocok. Karena itu jangan pernah merasa kita ini berada di tempat yang salah, itu mismatch. Ada kawan-kawan sering bercanda, saya kan dulu pengen jadi guru, malah sekarang jadi bankir, tapi ternyata saya tersesat di jalan yang benar. Gitu. Ada yang bercanda begitu kan? Tersesat di jalan yang benar ya. Nah itu namanya enjoy. Ya sudah, syukuri saja pekerjaan itu, tekuni dengan baik, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita meniti karir dan mendapatkan rezeki yang halal. Nah, karena itu maka kuncinya apa? Enjoy, bahagia. Dan kalau kita bahagia, kita itu menjadi orang yang seperti pramuka. Pramuka, gimana di sini Prof? senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, gitu. Karena itu kalau orang itu enjoy, mesti kawannya banyak.
Betul. Kalau orang itu enjoy dimanapun, dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu. Karena apa? Dia menikmati apapun keadaan yang sedang dia alami. Kira-kira begitu, Vidi. Baik, terima kasih Prof. Dan ini kalau kita enjoy, teman-teman di sekeliling kita juga bisa merasakan Betul. kebahagiaan ya, Iya, menular iya, ya Prof iya, ya. iya. Jadinya, baik. Prof, boleh kasih kesimpulan sedikit ataupun pesan-pesan terkait The Power of Joy ini buat teman-teman semuanya dan juga pemirsa TV-mu? Ya, yang pertama intinya kita harus melaksanakan sesuatu dengan gembira, dengan sukacita. Karena dengan sukacita, dengan gembira, kita punya energi yang lebih dan motivasi yang tinggi untuk mencapai dan menjalankan sesuatu dengan sukses. Yang kedua, dalam beragama, perintah Allah itu laksanakan dengan gembira. Larangan Allah tinggalkan dengan gembira, dengan sukacita, jangan terpaksa. Karena apa? Kita berislam ini karena kita sudah menyatakan kita rela berislam. Dan karena kita sudah rela berislam, maka apapun yang diperintahkan oleh Islam, apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan dengan sukacita. Karena kita sudah memilih Islam sebagai agama kita. Wa raditu lakumul islama dina. Allah itu ridho kita ini beragama Islam. Dan karena itu maka kalau Allah memerintahkan kita, laksanakan dengan gembira. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah itu. Saya kira dengan prinsip yang seperti itu, insya Allah kita akan beribadah dengan gembira, termasuk kita berpuasa dengan bergembira juga. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof Mukti, benar-benar mencerahkan ya. Dan kita jadi dapat pengetahuan yang baru tentang the power of joy, bahwa kita harus bergembira, terutama dalam menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga bisa menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman UHAMKA yang sudah hadir dan juga pemirsa TV-mu yang sudah menyaksikan acara Kolak edisi khusus Tadarus Ramadan ini. Namun sebelum berakhir, saya mau baca pantun dulu nih. Izin baca pantun ya Prof ya? Silahkan. Ada pelangi di cakrawala, menghias langit berwarna biru. Cukup di sini perjumpaan kita. Esok hari insya Allah bertemu. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya, dan akhir kata saya Vini Oliani bersama dengan Prof Mukti dan juga seluruh kerabat kerja yang produktif, kami mohon pamit undur diri. Nasrul minal wa fathun qarib wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.